Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggelia Rahman Putri dengan akhiran 24. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Saya akan menjelaskan mengenai kemajuan di bidang politik pada saat Kesultanan Utsmani. Jadi pada saat Kesultanan Utsmani ini terdapat beberapa kemajuan penting yang dicapai. Yang pertama yaitu ada sistem pemerintahan yang terpusat. Sultan Utsmani ini tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi dia juga dianggap sebagai khalifah atau pemimpin spiritual bagi umat Islam. Nah, yang kedua ada ekspansi wilayah yang luas. Utsmani berhasil menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian besar Eropa Tenggara. Ekspansi ini memberikan akses ke sumber daya alam yang kaya dan meningkatkan pengaruh politik Utsmani di dunia. Yang ketiga adalah toleransi beragama. Utsmani ini menerapkan sistem yang dinamakan sistem milet. Nah, sistem milet ini di mana komunitas non-muslim seperti kaum Kristen, Yahudi, dan lain-lain ini diberikan otonomi dalam mengatur urusan internal mereka. Jadi tidak ada lagi konflik perselisihan antara umat beragama. Yang keempat dan yang terakhir di sini ada kode hukum yang komprehensif, di mana Utsmanin ini mengembangkan sistem hukum yang dikenal sebagai kanun. Nah, kanun ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana hingga hukum perdata, dan sistem hukum ini memberikan kepastian hukum dan stabilitas bagi masyarakat. Kemudian, saya akan menjelaskan tokoh pembaharuan Islam yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, yakni Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Jamaluddin Al-Afghani dulu. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini adalah seorang intelektual muslim yang lahir di Afghanistan. Beliau dikenal dengan sosok yang sangat kritis terhadap kondisi umat Islam pada masanya, yang dianggap lemah dan terjajah. Afghani sangat menekankan pentingnya persatuan umat Islam untuk menghadapi tantangan dari kekuatan kolonial barat. Dan Jamaluddin Al-Afghani ini dia itu open minded. Jadi dia itu tidak menolak adanya modernisasi, tetapi ia ingin modernisasi itu sendiri dilakukan dengan tetap berpegang teguh dalam nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh ini beliau ini adalah seorang murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Jadi Jamaluddin Al-Afghani itu mempunyai murid. Nah, nama muridnya ini adalah Muhammad Abduh. Beliau mengembangkan pemikiran gurunya dengan lebih sistematis, lebih tertata, dan lebih moderat. Nah, Abduh ini sangat mementingkan pendidikan modern. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan umat Islam. Nah, bedanya di sini pada Jamaluddin Al-Afghani, dia adalah sosok yang sangat kritis. Nah, sedangkan Muhammad Abduh ini adalah dia itu yang mengembangkan pemikiran-pemikiran dari gurunya dengan lebih sistematis dan tertata. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis dengan akhiran NIM 105, berasal dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan soal poin kedua, yaitu sebelum Muhammadiyah berdiri di Indonesia ini atau Nusantara sudah ada masyarakat Islam sebagaimana yang disebarkan oleh Wali Songo. Nah, yang pertama, corak Islam di Indonesia pada masa awal masuknya. Nah, Islam masuk ke Nusantara melalui proses yang panjang dan damai, terutama melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah. Pedagang dari Gujarat, Persia, dan Arab yang berinteraksi dengan masyarakat lokal membawa ajaran Islam secara bertahap. Proses ini berlangsung sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13, dengan puncaknya pada abad ke-15. Corak Islam di Nusantara pada masa awal masuknya sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya lokal. Hal ini ditandai dengan akulturasi budaya. Ajaran Islam diterima dengan pendekatan yang tidak frontal terhadap adat dan tradisi masyarakat lokal. Misalnya, seni wayang dan gamelan digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam.
Tradisi Hindu-Buddha yang sudah mapan diadaptasi seperti penggunaan simbol-simbol lokal dalam arsitektur masjid. Lalu selanjutnya ada pendekatan tasawuf. Islam yang masuk ke Nusantara seringkali memiliki corak sufistik. Para ulama sufi seperti Syekh Yusuf dan Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan spiritual yang menekankan pada pembinaan akhlak, cinta, dan toleransi, sehingga ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Peran Wali Songo. Peran Wali Songo merupakan tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Jawa. Mereka tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menjadi agen transformasi sosial dan budaya. Dakwah mereka bersifat inklusif dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada perkembangan Kesultanan Islam. Kesultanan seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, dan Ternate menjadi pusat penyebaran Islam sekaligus simbol kekuatan politik Islam. Kesultanan ini memadukan ajaran Islam dengan hukum adat setempat seperti konsep adat bersendi syara bersendi kitabullah. Lalu poin B, ada beberapa kebijakan kolonial Belanda yang merugikan umat Islam. Yang pertama, bisa disebut dengan divide et impera, yaitu memecah belah umat Islam untuk melemahkan persatuan. Nah, selanjutnya ada pembatasan pendidikan. Nah, pesantren waktu itu diawasi untuk menghambat perkembangan Islam. Lalu ada larangan perkumpulan. Pada saat itu, organisasi Islam dicurigai dan dibatasi. Lalu ada pengandalian haji. Perjalanan haji diawasi ketat agar tidak membawa ide anti kolonial. Dan selanjutnya ada eksploitasi ekonomi. Kebijakan agraria merugikan umat secara ekonomi. Lalu yang terakhir ada pembatasan hukum Islam. Peran hukum Islam dibatasi pada urusan keluarga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shanila Syahidah dengan NIM 2023 1880040. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ada dua faktor utama yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yakni faktor subjektif dan faktor objektif. Jelaskan apa saja faktor subjektif disertai contoh, dan jelaskan apa saja faktor objektif disertai dengan contoh. Faktor subjektif. Faktor subjektif berkaitan dengan kondisi internal yang mendorong pendiri Muhammadiyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan, untuk mendirikan organisasi ini. Faktor ini mencakup motivasi pribadi, latar belakang pendidikan, serta pengalaman hidup beliau. Contohnya, 1. Pendidikan dan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat pendidikan agama yang kuat dari ulama di Indonesia dan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Selama di Mekah, beliau terinspirasi oleh gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Beliau ingin menerapkan pembaruan tersebut di Indonesia untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Kedua, keprihatinan terhadap praktik keagamaan yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan prihatin terhadap praktik-praktik keagamaan masyarakat yang bercampur dengan tahayul, bid'ah, dan kufarat. Lalu ketiga, keinginan memajukan pendidikan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari pentingnya pendidikan modern yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum untuk memajukan umat Islam. Lalu kemudian ada faktor objektif. Faktor objektif merujuk pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik eksternal yang menjadi latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Contohnya, 1. Kondisi kolonialisme Belanda. Pada masa itu, umat Islam mengalami tekanan dari pemerintah kolonial Belanda yang mendukung politik asosiasi, sehingga banyak umat Islam mengalami diskriminasi dan keterbelakangan dalam berbagai bidang. Lalu kedua, rendahnya kualitas pendidikan dan ekonomi umat Islam. Pendidikan Islam pada waktu itu didominasi oleh sistem tradisional yang tidak mengajarkan ilmu umum. Hal ini menyebabkan umat Islam sulit bersaing dengan kaum pribumi lainnya yang mendapat pendidikan modern dari Belanda. 3. Munculnya gerakan pembaharuan Islam di dunia. Inspirasi dari gerakan pembaharuan Islam di Mesir dan negara-negara lain mendorong tokoh-tokoh Islam Indonesia untuk mereformasi cara beragama dan meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam. Muhammadiyah berdiri untuk menjawab tentang tantangan tersebut dengan misi reformasi keagamaan dan modernisasi pendidikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia Putri Diva dengan NIM 2023 1880068. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 4. 4A. Jelaskan secara ringkas bagaimana profil seorang Muhammad Darwish dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.
Baik Muhammad Darwish, yang kemudian kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah. Dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, beliau menunjukkan pendekatan yang moderat, rasional, dan sangat praktis. Berikut hal-hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pendekatan rasional dan reformis. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemikiran yang kritis terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Beliau berupaya untuk membuat umat Islam kembali kepada pemahaman yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tanpa terjebak dalam khurafat dan bid'ah. Hal ini menjadi dasar bagi upaya mendirikan Muhammadiyah yang bertujuan untuk memperbarui ajaran Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat yang modern. Lalu yang kedua, pendidikan dan pembelajaran. Beliau sangat menekankan pentingnya pendidikan Islam yang modern, bukan hanya terbatas pada pembelajaran agama yang tradisional. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah modern yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum sekaligus ajaran agama Islam. Ini adalah langkah penting dalam membuka wawasan umat Islam pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman tersebut. Lalu yang ketiga, praktik keagamaan yang sederhana dan aplikatif. Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga praktik dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengajarkan agar umat Islam lebih fokus pada ibadah yang sahih dan aplikasi ajaran Islam yang berlangsung dan berdampak pada kehidupan sosial, seperti pemahaman pada kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Lalu yang keempat, aktivisme sosial. Sebagai seorang tokoh yang memahami bahwa Islam tidak hanya tentang ibadah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat memperhatikan kondisi umat Islam. Beliau terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan membimbing umat untuk peduli terhadap masalah sosial di sekitar mereka, seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B. Mengapa surat Al-Ma'un oleh para ahli sejarah Muhammadiyah dianggap sebagai sebuah legenda pemahaman Islam yang aplikatif? Alasan yang pertama yaitu kritik terhadap ketidakpedulian sosial. Surat Al-Ma'un menyoroti pentingnya kepedulian sosial dan memperingatkan mereka yang mendustakan agama dengan tidak peduli terhadap orang miskin dan kebutuhan sosial. Dalam konteks Muhammadiyah, pesan ini sangat relevan karena Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang Islam bukan hanya sebagai agama pribadi, tetapi juga sebagai agama yang harus diterjemahkan dalam aksi sosial yang nyata. Muhammadiyah dengan program-program sosialnya seperti pemberian bantuan kepada kaum duafa, pendidikan untuk semua kalangan, dan pelayanan kesehatan sangat sejalan dengan surat Al-Ma'un yang menuntut perhatian terhadap orang yang membutuhkan. Lalu alasan yang kedua yaitu sikap terhadap kemiskinan. Surat Al-Ma'un berbicara tentang orang yang tidak peduli terhadap kemiskinan dan kebutuhan dasar orang lain. Hal ini mencerminkan salah satu prinsip dasar dalam gerakan Muhammadiyah yang memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan umat. Muhammadiyah menganggap Islam sebagai agama yang memberikan solusi praktis untuk mengatasi ketidakadilan sosial, terutama kemiskinan. Yang ketiga, perubahan sosial. Surat Al-Ma'un menggambarkan bahwa orang yang benar-benar beragama adalah mereka yang menunjukkan kepedulian kepada masyarakat, bukan hanya ritual ibadah semata. Muhammadiyah sebagai gerakan reformis Islam sangat mengapresiasi ajaran ini, karena gerakan mereka juga bertujuan untuk membawa perubahan sosial yang mendalam, terutama dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat. Yang keempat, penerapan ajaran Islam yang aplikatif. Surat Al-Ma'un menggambarkan sebuah ajaran Islam yang praktis dan langsung diterapkan dalam kehidupan sosial. Muhammadiyah dengan seluruh aktivitas sosialnya, contohnya seperti sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan, menggambarkan aplikasi langsung dari Al-Quran tersebut. Mereka tidak hanya berbicara tentang agama, tetapi juga melakukan tindakan yang nyata untuk membantu masyarakat. Dengan demikian, surat Al-Ma'un menjadi sebuah panduan praktis bagi Muhammadiyah untuk menilai ajaran Islam dalam
konteks kehidupan sehari-hari dan mengingatkan umat untuk tidak hanya terjebak dalam rutinitas ibadah pribadi, tetapi juga aktif dalam kepedulian sosial dan perbaikan kondisi umat secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lama Ashraf Muhammad dengan NIM 2023 1880069. Di sini saya akan menjawab nomor 5 dan 6. Yang nomor 5 adalah landasan ideologis Muhammadiyah. Yang A, isi pokok kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama ada Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah. Yang kedua, Muhammadiyah berwatak tajdid yang mencakup purifikasi dan serta dinamisasi. Yang ketiga, Muhammadiyah bersifat non-partisan dalam politik tetapi tetap peduli pada isu politik jika menyangkut kepentingan agama Islam. Yang keempat, Islam yang diajarkan di Muhammadiyah bersumber pada Al-Quran dan Sunnah serta dengan penggunaan akal sesuai nilai-nilai Islam. Yang kedua, isi pokok matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama ada kehidupan manusia harus berdasarkan tauhid, taat tunduk dan patuh kepada Allah. Terus nomor 2, hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia. Ketiga, hanya hukum Allah yang dapat menjadi dasar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan agama Islam adalah ibadah kepada Allah dan perbuatan ihsan kepada sesama. Yang kelima, keberhasilan perjuangan Islam memerlukan mengikuti jejak Nabi Muhammad. Yang keenam, perjuangan memerlukan organisasi yang terstruktur. Dan yang ketujuh, tujuan utama adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu yang keenam ada karakter Muhammadiyah berwatak tajrid. Tajrid adalah karakter Muhammadiyah yang berfokus pada purifikasi ajaran Islam. Ini berarti menghilangkan pengaruh syirik, bid'ah, khurafat, dan penyimpangan pada ajaran Islam yang autentik. Muhammadiyah menekankan pendekatan berbasis Al-Quran dan Sunnah yang valid, memastikan kesucian akidah dan ibadah umat Islam. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shanila Syahidah dengan NIM 2023 1880040. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 bagian B, berwatak tajdid. Tajdid berarti pembaruan atau reformasi. Berwatak tajdid dalam Muhammadiyah adalah upaya untuk melakukan pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik dalam pemikiran, keilmuan, sosial maupun budaya, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Karakter tajdid ini meliputi 1. Pembaruan pemikiran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Islam. Yang kedua, modernisasi dalam dakwah pendidikan, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial berbasis Islam. 3. Menghilangkan stagnasi dalam beragama dengan memanfaatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contoh praktik tajdid dalam Muhammadiyah adalah pendekatan ilmiah dalam menentukan awal bulan Ramadan menggunakan hisab dan teknologi modern dan mendukung aktivitas keagamaan. Kesimpulannya, tajrid dan tajdid adalah dua karakter yang saling melengkapi dalam Muhammadiyah. Tajrid memastikan bahwa Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kemudahan Islam, sementara tajdid membantu Muhammadiyah untuk menjadi dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.